Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, manusia boleh saja merasa bangga karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Keutamaan ini bahkan melebihi apa yang diberikan kepada malaikat dan setan yang lebih dahulu taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di planet yang begitu hijau dan memiliki banyak sumber air ini, manusia bebas berekspresi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun tahukah Anda, jika bumi pernah menolak keputusan Allah menempatkan kita di atasnya? Planet ini menangis dan memohon agar Allah tidak menurunkan manusia. Bahkan dua malaikat gagal mengambil tanah di bumi saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu mengapa bumi sangat menolak kehadiran kita? Kisah ini terjadi saat Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tanah. Dalam sebuah hadis mu'tabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Wahai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya akan durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Dinukil dari Imam As-Sa'labi. Mendengar hal ini, bumi pun mulai cemas dan diliputi kekhawatiran. Hal ini pula yang dialami oleh para malaikat. Golongan yang tercipta dari nur atau cahaya ini juga mempertanyakan keputusan Allah tersebut. Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, sedangkan mereka yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah informasi ini disampaikan ke bumi, maka diutuslah malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil tanah di sana. Namun bumi menolaknya dan tidak memperbolehkan malaikat mengambil tanahnya. Diriwayatkan dari As-Sudi dari Ibnu Mas'ud dari seorang sahabat Rasulullah SAW, mereka bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban dan dosa-dosa manusia di muka bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar hal itu, Jibril tidak kuasa mengambil apapun dari muka bumi. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah Subhanahu wa taala lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yaitu malaikat Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Dan lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti malaikat Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat Israel. Namun malaikat ini tidak seperti dua malaikat lainnya, karena ia tidak memperdulikan bumi agar tidak mengambil tanahnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mengambil segenggam tanah. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah dari Tuhanku, walau dengan segala kerendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa sebagian tanah dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan tanahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apa yang sudah diambil dari bumi sebenarnya akan dikembalikan lagi ke bumi. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran surat Toha ayat 55. Kemudian malaikat Israel alaihissalam membawa tanah itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya kini ketakutan bumi terhadap manusia yang akan membuat kerusakan sudah terbukti adanya. Tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun manusia sendiri secara lahir dan batin merusak dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia sebagai pemimpin atas semua makhluk tanpa alasan. Di akhir kisah kehidupan nanti, mungkin kita akan mengetahui apa sebenarnya skenario dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kehidupan di dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.